Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Mari kita kembali membuka Alkitab, kitab yang terakhir, kitab yang ke-66, kitab Wahyu. Yang tadi sudah kita baca, tapi kita akan ulangi membaca hanya ayat 8 dari pasal 2. Wahyu pasal 2 ayat 8. Kita baca dengan serentak 1-3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta kekal di kerajaan sorga, kami kembali mengucap syukur dapat membaca firman-Mu. Kami perlu pertolongan Roh-Mu yang kudus supaya kami dapat memahaminya dan kami dapat mengasihi Engkau melalui firman-Mu dan melakukan tugas-tugas yang Engkau berikan kepada kami, dan kami dapat juga bersaksi untuk kemuliaan nama-Mu. Demikianlah doa kami Bapa, hapuskanlah dosa kami dengan darah Yesus. Hanya dalam nama Yesus saja, Putra-Mu yang telah bangkit dari kematian, kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Nah, kita sudah belajar kitab Wahyu pasal 1 dan pasal 2. Jadi pasal 1, pasal 2 itu adalah seperti sebuah pengantar. Karena di pasal 1 kita sudah belajar bagaimana Rasul Yohanes yang sudah hampir berumur 100 tahun itu dibuang loh ke Pulau Patmos. Dia adalah gembala sidang dari kota Efesus yang minggu lalu sudah kita pelajari. Efesus adalah gereja yang paling besar di Asia. Sekarang itu di daerah Turki. Reruntuhannya masih dapat kita kunjungi ya, kota Efesus di daerah Turki. Nah, gereja yang disebut Efesus itu juga pernah dilayani oleh Rasul Paulus, karena ada surat Efesus yang Rasul Paulus kirim ya dari penjara Roma. 4 surat: Efesus, Kolose, Filipi, Filemon, yang kita singkat dengan EKOFIVI. Nah, Paulus menghabiskan begitu banyak waktu di kota Efesus. Karena dari kota Efesus, orang-orang yang belajar sejarah gereja percaya ya, gereja-gereja yang lain, 6 gereja yang lain, ataupun begitu banyak gereja, tetapi hanya disebut ya 7 gereja, mewakili angka sempurna Allah. Efesuslah yang keluar ya melayani, keluar menginjili. Sehingga berdiri gereja-gereja yang kita kenal nanti dengan gereja Smyrna. Nah, Efesus yang minggu lalu sudah kita pelajari adalah gereja yang jempolan. Dari sudut pandang mereka sangat memahami firman. Mereka gereja yang alkitabiah, mereka gereja yang berani, tetapi gereja yang kehilangan kasih. Sangat tragis ya, gembala sidang mereka penuh dengan kasih loh. Yohanes, rasul yang penuh dengan kasih. Yohanes itu orang yang paling dekat dengan Yesus pada saat Yesus melayani. Dia berani ya bersandar di dada Yesus loh. Dari Yohanes ini kita dapatkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kasih agape. Tetapi gereja yang dilayani nggak seperti gembalanya. Sangat tragis ya gereja Efesus. Nah, sekarang kita mau melihat gereja Smyrna ya. Nah, kalau kita buka di Alkitab kita, di belakang sudah ada peta ya. Nah, secara geografis, ini Efesus di sini dia akan bergerak searah jarum jam. Ya, secara geografis ya, searah jarum jam. Ini Asia di Turki ya. Efesus ya, Smyrna, Pergamus, Tiatira ya, Sardis, Philadelphia, dan yang terakhir Laodikia, dan di kota yang dekat di situ adalah Kolose. Ini surat berantai. Jadi surat yang diterima oleh gereja Efesus itu harus diedarkan di tempat yang lain. Tadi saya katakan ya, ada gereja Efesus mendapatkan surat, ya Kolose mendapatkan surat, gereja Filipi itu suratnya tuh harus disirkulasikan kepada semua gereja. Karena zaman dulu tidak ada media cetak, tidak ada media elektronik. Kalau sekarang kan gampang ya. Kalau kita punya buku dalam bentuk
digital, tinggal kita kirim ya di WA grup yang banyak, semua sudah bisa dapat. Zaman dulu nggak ada. Jadi mereka tuh harus menyalinnya dan mengirimkannya dalam bentuk surat, ya, dalam bentuk paket. Nah, kalau sekarang kan kita beli sesuatu online, kita dapat paket. Zaman dulu dapat paketnya apa? Paketnya adalah surat dari tempat yang jauh. Dan orang yang dipercaya itu yang membawa surat, lu nggak sembarang orang ya bisa bekerja sebagai pembawa surat. Hanya orang yang dipercaya, yang diminta untuk membawa surat ini berkeliling. Kalau kamu tidak tahu cara melayani ya, misalnya ada warta gereja, kamu bawa kepada orang, tolong dibaca ya, di situ ada berita penting loh, ada ringkasan khotbah loh. Nah, itu pelayanan loh, banyak orang nggak tahu. Nah, jadi kalau kita lihat 7 gereja ini adalah nama dari 7 kota. Cara mengingatnya gampang ya. ES, di sini ada saudari Lena yang jual S ya. ES, Efesus, Smyrna. Kemudian PTS, apa itu PTS? PTS itu Putra Tuhan Surgawi. Gampang ya, Putra apa? Tuhan Surgawi. Ya. P itu untuk Pergamus, T untuk Tiatira, S untuk Sardis. Ya. FL, F itu for love, karena Philadelphia dan Laodikia. Nah sekarang kita mau belajar gereja di Smyrna. Kenapa bahasa Indonesia menyebutnya jemaat? Saya belakangan ini baru paham kenapa jemaat ya. Karena itu dari kata Jumatan. Orang di Indonesia kebanyakan datang ke tempat ibadah mereka hari Jumat, makanya disebut Jumat. Sebenarnya kata aslinya kita lihat, dan tuliskanlah kepada malaikat gereja eklesia di kota Smyrna. Jadi setelah Efesus ada kota namanya Smyrna. Mirna itu nama yang terkenal dulu ya. Masih ingat kasus Jessica Mirna? Ya, Mirna. Mirna itu apa? Mur. Mur itu adalah barang yang berharga menjadi nama kota. Nah, kota ini kota kebanggaan orang-orang di pemerintahan Roma. Mereka sangat bangga ya kalau tinggal di kota Smyrna. Kita bisa baca Mirna, oh mereka bangga. Kamu datang dari mana? Oh dari Mirna. Ya, kota Smyrna. Seperti sekarang ditanya, kamu dari mana? Dari Jakarta. Wah, Jakarta kan. Senang kamu. Jadi mereka sangat bangga. Nanti saya akan jelaskan kenapa ya Yesus memperkenalkan dirinya sebagai yang awal dan yang akhir. Ada hubungannya dengan kota Mirna, kota Smyrna. Nah, kota itu dengan nama Mur. Ingat ya, orang Majus datang memberikan persembahan dalam bentuk emas, kemenyan, dan mur. Emas karena Yesus adalah Raja, kemenyan Yesus adalah Tuhan, mur karena Yesus akan dikubur. Pada saat dia dikubur, itu ada kurang lebih ya, hampir 50 kilo mur dibawa oleh orang yang bernama Nikodemus ya, bersama Yusuf Arimatea, memberikan mur itu di dalam tubuh Yesus. Kamu bisa baca Injil Yohanes 19 ayat 39. Jadi mur ini begitu penting. Ya, nggak ada orang mau kasih nama kepada anaknya ya, nama yang jelek. Semua nama kita sebenarnya orang tua kita tuh puter otak mau kasih nama yang keren. Nama yang apa? Keren. Ada orang kalau namanya kurang keren, namanya kalau dia ke kota dia ganti ya. Contohnya banyak artis kan, namanya nggak asli, dia ganti supaya jadi keren. Karena orang tuanya kasih nama kurang keren. Jadi nama ini keren. Kenapa keren? Nah, mur ini adalah benda yang berharga. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, mulai muncul kata mur itu di kitab Keluaran. Mur ini adalah tumbuh-tumbuhan yang diambil getahnya. Baunya wangi, ya wangi ya, karena untuk membuat mayat tidak busuk. Tetapi kalau dimasukkan ke mulut pahit. Ya, jadi ini boleh dikatakan harum tapi pahit. Nanti ada hubungannya dengan gereja Smyrna. Ini ada 2 gereja yang tidak pernah dikecam Yesus. Gereja apa? Gereja Smyrna dan gereja Philadelphia. Dari 7 gereja tuh, 2 gereja ini Yesus hanya memberikan mereka pujian dan dorongan peringatan, nggak ada kecaman. Gereja yang teladan.
yang dapat kita tiru. Nah, kata mur dalam Keluaran pasal 30 itu dipakai untuk dicampur dengan minyak zaitun, nanti menjadi minyak urapan untuk imam. Jadi Harun dan putra-putranya ketika diurapi oleh Tuhan melalui Musa, jadi minyaknya minyak zaitun, di dalamnya ada rempah-rempah, termasuk di dalamnya adalah mur. Kemudian kalau kita bergerak di dalam kitab Ester pasal 2, Ester itu mengikuti kontes kecantikan. Dia disuruh jangan kasih tahu kamu orang Yahudi. Kenapa? Kalau Daniel dan kawan-kawan kan jelas, saya orang Yahudi, nggak boleh makan ini, nggak boleh minum ini yang sudah dipersembahkan pada berhala. Ester itu enggak loh, karena banyak tata cara memilih calon ratu, itu banyak hal. Kalau dia sebagai orang Yahudi pasti nggak bisa ikut, diskualifikasi. Jadi gadis ya yang masih perawan itu harus dimurnikan, direndam 6 bulan dengan minyak mur. Spannya 6 bulan loh. Kamu bayangkan ya. Kamu baca di Ester pasal 2 ayat 12. Sangat penting ya. Sebagai parfum kamu bisa baca Mazmur 45. Sebagai hadiah Injil Matius pasal 2 dibawa ya oleh orang Majus dari timur, emas, kemenyan dan mur. Kemudian dipakai di kitab Yohanes 19 ayat 39 waktu Yesus dikubur. Nah, juga dipakai di dalam Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Tuliskanlah kepada gembala, di sini bukan malaikat ya, gembala sidang ataupun para pelayan di gereja Smyrna. Karena gembala harus membacakan ya kitab Wahyu ini kepada gereja supaya gereja mengerti dan berbahagia. Nah, ini adalah firman. Firman di sini adalah kata-kata. Jadi begini ya, Yohanes mendengarkan apa yang Yesus ucapkan dan dia menulis. Tadi saya katakan ya, umurnya sudah 100 tahun loh. Kamu kalau ditanya buku apa yang paling tua penulisnya, kitab Wahyu. Kalau sekarang umur 90 tahun, udah apa? Linglung, apa? Semua udah lupa. Tapi Yohanes ya, umurnya hampir 100, otaknya masih jernih. Dia menuliskan 22 pasal kitab Wahyu pada kita. Yesus berbicara pada Yohanes. Yesus katakan, ini adalah kata-kataku yang gelarnya Yesus. Pernah saya singgung dalam khotbah Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 3. Yesus itu di kitab Wahyu ada 25 nama dan gelar. Ya, jangan lupa diingat kembali ya, 25 nama dan gelar. Saya sering katakan, di dunia ini nggak ada Allah yang disembah oleh manusia yang punya nama dan gelar sebanyak Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kalau kamu baca kitab Kejadian sampai Wahyu, termasuk tadi Yehowa Jidkenu, 365 gelar dan nama dari Allah kita. Nggak ada. Kalau kamu pergi ke agama lain, dia paling bisa sebut Allahnya ini, Allahnya ini. Mungkin gelar mereka hanya 10 udah stop. Tapi gelar Allah kita yang kita sudah buat 2 kali di kalender, minimal 365. Di kitab Wahyu saja ada 25 nama dan gelar. Nah, kenapa Yesus memperkenalkan dirinya di sini yang awal dan yang akhir? Number one, I am number one. Aku yang perdana menteri kan? Yang akhir, yang pamungkas. Artinya begini, dia yang memulai penciptaan, pada mulanya adalah firman. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Wahyu itu ditutup dengan amin. Jadi kamu lahir di mana, kamu jadi apa, semuanya itu adalah rencana dari Tuhan Yesus. Rencana yang terbaik untuk kamu apa? Dan saya percaya Yesus. Itu yang paling baik. Karena kita diangkat jadi anak-anak Allah. Jadi yang awal dan yang akhir mengatakan dia kekal, mengatakan dia maha hadir, mengatakan dia maha kuasa. Dia ada di waktu hidup kita, di sekarang ini, kemarin juga, dan seterusnya. Tidak ada kehidupan kita anak-anak Tuhan yang lepas kendali dari tangan Tuhan Yesus.
Makanya gelarnya yang awal dan yang akhir. Nah, kenapa dia memulai memperkenalkan dirinya, aku yang pertama, nomor satu? Karena kota Smyrna, mereka sebut kota kami kota nomor satu. Tuhan Yesus bilang, no, bukan Smyrna nomor satu. Banyak orang ya menganggap dirinya nomor satu loh. Aku sekolah di mana? Loh, sekolah saya jurusan ini, di universitas ini, nomor satu loh rankingnya loh. Nomor satu aku. Kalau kita nggak bisa nomor satu, minimal kita pilih klub sepak bola yang juara. Nomor satu. Ya kan? Ini, Smyrna bilang aku nomor satu. Makanya Yesus perkenalkan diri, bukan kota Smyrna yang nomor satu. Saya. Karena kota Smyrna itu begitu bangga loh, menjadi kota dari kerajaan Roma. Yesus bilang, saya yang nomor satu, dan saya akan mengakhiri semua ini. Terus yang kedua, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai salib. Karena tadi saya katakan ya, Yesus sudah mati, dan waktu dia mati, dia dikuburkan dengan 50 kg mur. Orang kaya tuh ya. Karena Yusuf dan Nikodemus itu orang kaya. Dia membuat ya rempah-rempah untuk membuat tubuh Yesus jangan busuk dengan 50 kg mur yang mahal sekali loh. Kamu beli parfum ya, satu botol kecil aja ada jutaan ya sekarang harganya. Mur 50 kilo loh, nggak main-main. Ya, kalau bukan Nikodemus dikatakan orang yang paling kaya di Yerusalem, nggak mampu beli loh. Jangankan beli 1 kilo, 1 on aja mungkin kita nggak punya uang. Ya, mur. Sengaja dia perkenalkan diri. Kamu bukan nomor satu, aku Yesus nomor satu. Kamu bukan mur, aku mur. Karena aku sudah mati dan aku sudah bangkit. Kuburku itu kosong. Ingat Smyrna, ingat mur, ingatlah Nikodemus bawa mur, membuat tubuhku itu selama 3 hari dalam kubur. Makanya Yesus kalau memperkenalkan diri, tidak ada secara kebetulan. Setiap kata-kata di Alkitab itu sudah disusun dengan sempurna. Nggak ada urutannya yang salah atau kata-kata yang salah yang dipilih. Nggak ada. Nggak ada ya, sudah tulis, ini salah loh urutannya. Ini kata-katanya salah, nggak ada. Ini buku yang sempurna. Kita ini orang yang udah cacat. Ya, orang yang udah sakit. Orang yang banyak virus, banyak penyakit. Nah, kita lihat. Smyrna nomor satu bukan nomor satu, Tuhan Yesus nomor satu, dan dia adalah yang mengakhiri, memulai sejarah dunia, dan dia akan mengakhiri dunia ini, menciptakan langit baru, bumi baru. Yesus bilang, bukan kalian mur, kota Smyrna, mur kalian gak ada guna, aku nih loh, tubuhku sudah kena mur, 50 kg gak main-main, tapi aku sudah bangkit dari kematian, kuburku kosong. Coba kamu ke Yerusalem, lihat kuburnya, sekarang masih ada loh, kosong. Tulisannya, dia sudah bangkit dari kematian, dia tidak ada di sini. Kamu kalau pergi ke kubur pasti ada namanya. Ya, kubur adik saya ada 2, kubur adik istri saya ada 1. Di situ ada namanya. Kubur bapaknya juga ada namanya. Kapan dia lahir, kapan dia mati, siapa namanya, ada. Tapi kuburnya Yesus, dia sudah bangkit dari kematian, dia tidak ada di sini. Ini Tuhan Yesus serta-merta memperkenalkan siapa dirinya kepada orang-orang yang hidup di Smyrna. Nah, kita gampang mengingat ya, sebenarnya gereja Smyrna dengan 12 S. Karena nama kotanya Smyrna kan. Nah, bisa dibaca Mirna, tapi kita tetap menggunakan huruf S-nya. Yang pertama, dalam bahasa Indonesia ada kata yang kurang. Aku tahu susah payahmu, jerih lelahmu dalam pelayanan dan kesusahanmu. Jadi kesusah payah mereka itu walaupun ya mereka menjadi kaum minoritas di situ, orang Kristennya tak banyak, mereka itu susah payah melayani. Melayani Tuhan tuh nggak gampang loh. Kamu jangan pikir ya, oh melayani Tuhan tuh enak, enggak. Kalau Tuhan tidak bantu kita dalam pelayanan, kita nggak bisa melayani. Kesaksian, minggu lalu, sebelum PA, tiba-tiba apa yang terjadi? Mixernya rusak, mic-nya nggak berfungsi. Seharusnya saudara Zakaria menyampaikan PA, tapi saya gantikan. Karena begitu lama itu mendapatkan mixer cadangan. Tadi pagi
sebelum kebaktian. Ya, ada orang mau mendirikan pos di depan gereja, sudah bawa bahan-bahannya, dan harus kita meeting dengan mereka, baru mereka setuju tidak mendirikan di depan gereja. Dan baru saya bisa masuk ikut ya, kebaktian sebelum doa pengembalaan. Kamu jangan pikir kamu ke gereja ya, wah gampang, tiap hari bisa datang, tiap minggu bisa datang. Enggak loh, kamu bisa di sini karena pimpinan Tuhan. Kita harus banyak berterima kasih kalau kita bisa datang ke gereja, belajar firman, dan kamu nanti harus ya seperti gereja Smyrna, harus belajar melayani walaupun susah payah. Ya, Yesus mengatakan, aku tahu, ya, holida kata yang dipakai, dia maha tahu, bukan kata ginosko. Aku tahu persis loh, persis, gak ada yang kurang, gak ada yang lebih, persis aku tahu semua pekerjaanmu. Kenapa? Karena aku menyertai kamu. Kamu gak usah lapor sama Yesus, oh aku sudah buat ini, buat itu loh. Dia sudah tahu loh, kenapa dia tahu? Karena dia yang menolong kita melayani, seperti sekarang. Kenapa kita bisa ada suara musik? Tuhan Yesus yang memberikan dia kekuatan memainkan musik. Pahamnya? Pekerjaan satu-satunya di muka bumi yang dibantu oleh Tuhan Yesus adalah pelayanan di gereja seperti Smyrna. Yang kedua, aku tahu kamu sakit dianiaya. Ya, kata aniaya ini kata tribulasi. Kalau sekarang COVID-19 itu termasuk tribulasi kecil aja loh. Katanya yang mati sudah ada 1 juta. Yang kena COVID katanya di Indonesia juga sudah 1 juta. Kalau 1 juta kan itu sudah angka seperti penduduk Indonesia 200 sekian juta. Tapi nanti kalau kamu baca Wahyu pasal 6 sampai 19, yang mati itu bukan juta lagi loh, miliar. Makanya kamu sekarang harus percaya Yesus. Kalau belum percaya Yesus, waktu Yesus datang kedua kali, yang percaya itu diangkat ke surga dengan tubuh mulia, yang tak percaya tinggal, kena. Bukan COVID lagi loh. Lebih parah, baca di dalam kitab Wahyu. Pasal 6 sampai 19. Jadi kota Smyrna itu menganiaya. Nanti kita lihat, kenapa mereka dianiaya. Ya, mereka karena dianiaya, mereka mengalami kesulitan, sulit hidupnya. Kenapa? Karena mereka butuh belas kasihan. Mereka miskin. Mereka miskin bukan karena malas. Ada orang malas jadi miskin. Tubuhnya sehat, tapi dia minta-minta di pinggir jalan. Dan dia membohongi orang. Kita lihat di Indonesia banyak berita ya. Pengemisnya itu tiba-tiba punya kunci mobil, masuk mobil ditangkap. Jadi profesi pengemis. Orang Smyrna betul-betul miskin seperti penduduk Yerusalem yang percaya Yesus dikucilkan. Sehingga, kamu siapa? Pengikut Yesus. Oh, nggak boleh kerja, nggak boleh dagang. Jadi mereka jadi miskin, sulit. Yang keempat, kalau kamu baca, Tuhan Yesus bilang, sebenarnya kamu sangat kaya. Ini dalam bahasa aslinya dikurung loh. Kamu memang miskin, judul khotbah hari ini, gereja Smyrna, gereja yang kelihatannya miskin, sebenarnya gereja yang paling kaya. Kita juga begitu ya. Kalau kita miskin, apa itu miskin sih? Miskin itu setiap hari kita bergantung pada Tuhan Yesus apa yang kita perlukan. Di bank kita nggak banyak uang. Ya, kalau bulan depan nggak masuk gaji, kemungkinan kita nggak bisa makan. Jadi setiap hari kita perlu bantuan Tuhan loh. Kalau Tuhan nggak kasih kamu kerja, nggak kasih kamu gaji, kamu nggak bisa hidup. Inilah orang Smyrna. Mereka bukan hanya bulanan, tiap hari. Apa yang mereka perlukan besok, itu harus Tuhan kasih pada hari ini juga. Saking miskinnya. Mungkin sekarang kalau mereka ke bank BCA, mungkin ada ATM, tapi begitu masuk ATM, uangnya sisa 0. Kalau nggak dimasukkan uang, itu rekeningnya ditutup bank. Ya, saking miskinnya sebenarnya. Tapi Yesus bilang, kalian sangat-sangat kaya. Ya, dalam bahasa aslinya ini dikurung, sangat kaya. Kenapa mereka sangat kaya? Karena mereka satu-satunya gereja termasuk ya Philadelphia yang tidak dikecam Yesus. Ya, kekayaan rohani mereka itu luar biasa. Nah, mereka bukan hanya
bekerja keras, mereka dianiaya. Nanti kita akan belajar dari sejarah gereja, siapa dari kota Smyrna ini, gereja Smyrna, yang dianiaya sampai mati. Mereka itu difitnah, kena sumpah serapah. Artinya begini ya, mereka kenapa bisa difitnah? Karena mereka tidak mau menyembah kaisar. Kota Smyrna disebut kota nomor 1 karena mereka itu juara dalam menyembah kaisar. Zaman dulu, di zaman Jepang ya, ada foto kaisar ditaruh di satu ruangan. Barang siapa tidak mau menyembah kaisar Jepang waktu Indonesia dijajah, bisa dipenggal kepalanya. Itu yang terjadi dengan kota Smyrna. Mereka nggak mau. Ya, jadi kota Smyrna itu menyembah begitu banyak berhala. Semakin banyak berhala, semakin bagus. Padahal orang Kristen itu hanya menyembah kepada Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Mereka nggak mau sebut kaisar itu Tuhan, nggak mau. Lebih baik aku mati daripada menyembah kaisar. Sehingga mereka dikucilkan. Mereka disebut sebagai ateis, nggak punya Tuhan. Karena zaman itu yang punya Tuhan harus punya Tuhan sebanyak-banyaknya, baru orang hebat. Ya, betapa bobroknya kota itu ya. Nah, mereka disumpah serapah apa? Orang Kristen, perjamuan kudus, makan daging lo, roti jadi daging. Kanibal kalian lo, kanibal nih orang Kristen. Minum darah lagi kan? Perjamuan kudus kan? Jadi dituduh macam-macam. Ada juga dalam surat-surat disebut cium kudus. Orang Kristen kalau ketemu cipika-cipiki. Nah itu, lihat tuh. Seks bebas mereka. Jadi begitu banyak tuduhan. Ya, mereka disumpah serapah. Artinya kalau kalian orang Kristen masih ada Smyrna, sial kami, sial. Aku punya orang seperti kamu tuh sial, bawa sial kamu loh. Jadi dibuat jadi seperti sampah masyarakat. Ya, orang Kristen. Kamu lihat ya, orang Kristen di Smyrna walaupun dikucilkan, walaupun miskin, mereka tetap setia loh sama Yesus tuh. Sekarang banyak orang Kristen kelas tahu ya, lembek. Ada sedikit aja kesulitan, udah menyerah, nggak mau jadi orang Kristen lagi. Smyrna enggak. Walaupun di blaspheme, disumpah serapah seperti Yesus yang mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, disebut mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Gitu kira-kira. Orang Kristen baik, teladan. Tadi dibilang apa? Kau itu orang jahat. Macam-macam tuduhannya, disumpah serapahi. Kemudian yang berikutnya, yang membuat orang Kristen disiksa bukan hanya orang-orang penyembah berhala, tetapi Yesus bilang orang-orang yang mengaku dirinya Yahudi. Kamu tahu apa itu Yahudi? Yahudi itu artinya memuji Tuhan, loh. Bagus nama itu. Tapi mereka sebenarnya adalah sinagog setan, gereja setan. Nah, kalau kita baca di Alkitab, orang Kristen itu banyak ya dianiaya oleh orang Yahudi, termasuk Yesus kan. Siapa yang menyalibkan Yesus? Ya, orang Yahudi melalui tentara-tentara Roma. Kamu baca ya dalam Kisah Para Rasul. Itu begitu banyak pasal mengatakan orang-orang Yahudi menangkap orang Kristen, membunuh orang Kristen. Ya, seperti siapa itu? Stefanus dirajam dengan batu oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Saulus yang nanti menjadi Paulus. Dia itu terkenal ya, terorisnya orang Yahudi. Dia menangkap orang Kristen, memenjarakan orang Kristen. Yesus bilang mereka itu bukan keturunan Abraham, sebenarnya mereka ada kumpulan setan. Nah, sinagog setan ini sangat-sangat penting maknanya. Setan itu dia mengumpulkan pengikutnya, bukan dia mau ya menjadikan pengikut. Kamu pikir setan punya anak ya? Enggak loh. Kenapa setan gak punya anak? Karena dia gak pernah cinta sama manusia. Dia hanya mau pakai manusia yang tidak kenal Yesus. Begitu dia pakai, dia buang. Gak ada manfaatnya lagi. Itu setan loh. Makanya kalau orang tidak percaya Yesus, dia pengikut setan. Setan hanya memanfaatkan orang itu. Setelah dimanfaatkan, dibuang ke neraka oleh Tuhan. Setan itu gak punya anak sebenarnya. Kalau orang punya anak, dia bisa rawat anaknya, dia bisa jaga anaknya, bisa beri kebaikan pada anaknya. Setan nggak bisa. Jadi jangan kamu tidak percaya Yesus. Kalau kamu percaya Yesus, Allah menjadi Bapa kita. Kamu jadi anak-anak Allah. Makanya hanya disebut sinagog setan.
Ya, nggak ada disebut keluarga setan, nggak ada kan? Keluarga Allah ada. Itu yang membuat ya orang Kristen di Smyrna, selain mereka dianiaya oleh orang kafir di sana, orang Yahudi pun turut menganiaya mereka. Ya, di zaman itu memang ya penganiayaan dilakukan oleh negara Roma kepada orang Kristen. Kemudian yang berikutnya, apa pesan Yesus? Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Wah, sudah menderita, Yesus datang, bukan bilang, oh aku datang, yang penderitaan kamu itu sudah selesai. Langsung enggak loh, kamu akan menderita lagi loh. Kamu sudah miskin, terus miskin. Kamu lihat ya, iman mereka sungguh luar biasa. Ya biasanya kalau kita miskin, orang datang, oh kamu jangan miskin lagi lah, aku kasih kamu duit lah, supaya kamu kaya. Ini enggak loh, kamu sudah menderita, kamu sudah susah, kamu sudah sakit, kamu sudah sulit. Aku datang, penderitaannya masih berlanjut. Tapi kamu jangan takut. Sekali-kali, sama sekali, jangan takut. Kenapa jangan takut? Aku ini sudah menderita, paling menderita di salib loh. Orang suruh saya turun dari salib. Kalau kamu putra Allah, turun dari salib. Apakah aku turun? Diejek-ejek begitu? Enggak. Yang lebih hebat dari turun dari salib adalah mati di salib, kemudian bangkit dari kematian. Lebih hebat. Paham ya? Jadi Yesus bilang, lanjutkan apa? Penderitaanmu. Ya, sekarang banyak orang bilang, oh jadi orang Kristen pasti kaya, pasti sehat. Itu ajaran iblis ya. Alkitab tidak mengatakan begitu. Kamu setia, kamu menderita. Tuhan Yesus bilang, tahan. Ya, aku menyertai engkau. Ya, kadang-kadang kita juga begitu loh. Kita menghadapi masalah pribadi, masalah gereja, masalah pelayanan. Kok sampai sekarang belum selesai ya Tuhan? Tuhan Yesus bilang, tahan. Kenapa tahan? Ya, jangan takut sama sekali. Ya, karena siksaan itu singkat. Memang nanti yang ada di antara kalian, beberapa orang di antara kalian akan disepak setan. Ya, bahasa aslinya itu throw, ya, balo, dilempar. Kalau main basket kan lempar. Tapi kalau sepak bola itu sepak ke dalam sel untuk 10 hari. Nah, di gereja Smyrna ada kesaksian dari dokumen sejarah, namanya surat beredar tentang seorang kudus, orang percaya yang bernama Polikarpus. Panjang sekali loh suratnya loh. Polikarpus ini sudah tua, ya, umurnya juga hampir 90 tahun. Dia terkenal nggak mau menyembah berhala. Dan orang-orang tuh hormat sama dia. Dan orang ingin dia supaya di tengah-tengah upacara tunjukkan pada orang lain bahwa orang Kristen juga bisa bilang kaisar itu Tuhan. Dia nggak mau loh. Dia pergi dari tempat lain, tapi akhirnya dia ditangkap. Dibawa di tengah-tengah manusia yang banyak yang berkumpul, ingin menyaksikan bahwa Polikarpus yang sudah tua, sudah lemah, kalau diancam, pasti dia mau sebut kaisar itu Tuhan. Ternyata Polikarpus dibujuk-bujuk pun ya oleh pemimpinnya di kota Smyrna. Dia bilang begini, saya sekarang umurnya sudah 86 tahun loh. Selama saya percaya Yesus, Tuhan Yesus tuh nggak pernah sakiti saya. Masa sekarang saya mau menyakiti dia, mengatakan manusia itu Tuhan. Kaisar itu manusia, bukan Tuhan. Tuhan itu harus mati dan bangkit dari kematian, berkuasa atas maut. Dia nggak mau. Akhirnya Polikarpus dihukum mati. Ada orang mengatakan tubuhnya itu disiram dengan aspal, setelah itu disulut dengan api, dan dia itu seperti zaman dulu kan ada listrik ya, di malam hari itu karena kesakitan lari-lari, menjadi hiburan loh untuk orang-orang yang menonton. Polikarpus, jangan takut, beberapa di antara kalian akan disepak oleh setan ke dalam sel. Dan ini terjadi setelah Yohanes itu mati pada abad kedua, itu pada diri yang namanya Polikarpus. Penderitaan gereja itu setelah mereka menerima surat dari Tuhan Yesus, bukannya selesai loh, berlanjut loh.
Jadi kalau kita boleh menderita untuk Tuhan Yesus, di mata Tuhan Yesus, kita orang yang paling berharga. Karena Tuhan Yesus sudah menderita untuk kita loh. Sudah disalib, masa kita nggak mau menderita untuk Dia? Orang ejek kita, orang hina kita, nggak apa-apa. Asal kamu seperti orang Smyrna. Miskin nggak apa-apa, yang penting rohaninya kaya. Kamu kok tahu rohani kaya? Oh, saya bisa belajar firman, saya bisa beritakan Injil. Itu buktinya saya bisa setia. Rohani kamu kaya. Jangan sampai ya kita sudah susah, rohaninya miskin lagi. Wah, kacau itu. Ya, kita harus seperti gereja Smyrna. Siksaannya hanya 10 hari, singkat. Kemudian apa? Kuncinya menahan siksaan, penderitaan, setialah sampai mati. Pistis, setia. Apa itu setia? Sekarang ada wifi. Wifi itu artinya setia. Kamu di sini ada koneksi internet, kamu bawa 50 meter sana, koneksinya masih kencang. Itu namanya wifi, wide, ya. Fidelity-nya, setianya itu lebar. Zaman dulu ya, sebelum ada internet, namanya hi-fi. Hi-fi itu ada speaker, ya. Speakernya harus bagus. Kalau yang direkam suara gitar, keluarnya suara gitar. Kalau yang direkam suara piano, keluarnya suara piano. Zaman dulu orang Jepang nggak bisa membuat speaker yang bagus karena di Jepang tidak ada orkestra. Nah, dulu Jepang nggak ada hi-fi. Yang ada hi-fi itu Eropa. Ya, karena Eropa banyak orkestra. Ya, kalau saya ngomong, suara saya keluar suara saya. Jangan saya ngomong, ya, suaranya suara bapak saya, kira-kira begitu. Itu bukan hi-fi namanya. Kenapa hi-fi? Wi-Fi. Siapa sih yang kita harus tiru? Tuhan Yesus. Ya, bacalah Injil Tuhan Yesus. Kalau kamu seperti Tuhan Yesus, kamu setia. Karena Tuhan Yesus setia pada Bapa, dan para rasul setia sama Tuhan Yesus. Dan kalau kita ikut para rasul, kita ikut Tuhan Yesus, kita setia seperti Bapak kita. Bapak kita punya belas kasihan, kita punya belas kasihan. Kita melihat keluarga kita belum percaya Yesus, kita doakan, kita kabarkan Yesus pada mereka, kita bawa mereka ke gereja. Itu namanya setia. Itu yang Yesus lakukan loh. Dari dia mulai melayani sampai dia mati, sampai dia mau naik ke surga, dia bawa keluarganya, putra-putra Yusuf percaya Yesus. Setia. Sudahkah kita setia? Setia sampai mati. Pesannya, ya. Nah, kalau kita sudah setia sampai mati, Tuhan Yesus bilang, aku akan kasih kamu mahkota kehidupan. Ya, bahasa aslinya itu Stefanus. Di Alkitab ada dua kata untuk mahkota. Mahkota raja itu diadem, ya. Bahasa Yunannya diadem. Kalau mahkota juara itu adalah Stefanus, ya. Nama orang sekarang itu Stefanus. Kalau perempuan disebut Stefani, ya. Saking terkenal kata ini, ya. Sebenarnya gender itu maskulin, tapi dibuat feminin, ada Stefaninya. Seperti Paulus, ya. Paulus itu nama laki-laki, tapi mau dibuat perempuan. Kamu tahu nggak nama perempuan Paulus apa? Paulina. Saking bagusnya nama itu loh. Punya anak, ya, harapnya laki-laki kasih Paulus, tapi yang lahir perempuan kasih apa? Paulina. Ini juga, ya, Stefani, mahkota. Zaman dulu kalau orang bertanding, ya, baik dia tanding lari, tanding tinju, tanding lembing, dikasih apa tuh? Juara, medalinya itu terbuat dari tumbuh-tumbuhan yang sebentar layu. Tapi Yesus bilang ini mahkota kehidupan, seperti ya dikasih satu bunga yang hidup dan tidak layu. Kita dapat hidup kekal, ya, kalau kita setia sampai mati. Bukan berarti kalau kita setia kita akan masuk surga, bukan loh. Kita sudah percaya, kita sudah boleh masuk surga loh. Tetapi Tuhan ingin kita hidup di bumi, bekerja untuk Tuhan Yesus sampai kita mati. Ya, beda dengan agama yang lainnya. Agama lain mengatakan kamu berbuat baik, ya, berbuat baik. Mudah-mudahan itu Tuhan terima kamu di surga. Enggak. Agama Kristen bukan begitu. Begitu kamu dengar Yesus, kamu percaya Yesus mengatakan kamu orang berdosa, minta ampun dosanya kepada Yesus. Yesus hapus dosamu dengan darahnya, maka kamu sudah bisa saat itu diangkat ke surga loh. Tetapi Tuhan tetap tinggalkan kita di bumi untuk menjadi pelayan-pelayannya yang setia sampai mati. Ya, bukan karena kita setia mati itu baru kita diberi mahkota, bukan. Ya, mahkota ini sudah disiapkan, tapi sebelum kita menerima mahkota itu, Tuhan ingin kita melayani secara setia. Ini yang sering diulang-ulang yang ke-11. Barang siapa punya telinga, hendaklah dia mendengarkan suara Roh Kudus. Suara apa? Roh Kudus. Sekarang itu begitu banyak suara, ya.
Ya, suara itu kita dapatkan dari diri sendiri. Ya kan? Waktu kamu diam begini, nah, ada suara dari diri sendiri. Jadi waktu kamu lihat HP, wah suara apa ini? Suara dunia. Ya, sekarang ada orang yang namanya YouTuber. Kenapa YouTuber itu subscribernya bisa ribuan, puluhan ribu? Karena mereka saling subscribe. Ya, begitu dia upload, ini semua jadi like gitu loh. Jadi mereka itu adalah kelompok berantai. Kelompok apa? Berantai. Ya. Jadi semakin dia banyak channel, ya banyak link, dia dapat duit. Itu suara dunia. Dan yang ketiga, suara iblis. Suara apa? Iblis. Ya, banyak orang kalau kamu baca ya, ada teroris sebelum dia membunuh, dia mengatakan Allahnya yang menyuruh dia membunuh. Itu suara siapa tuh? Sinagog setan. Dengar suara Tuhan, Roh Kudus. Kepada 7 gereja, peringatannya sama. Barang siapa punya telinga, telinga rohani, hendaklah dia mendengarkan, ya, apa? Di sini apa yang dikatakan oleh Roh Kudus kepada gereja-gereja. Jadi gerejanya ada Efesus, Smyrna, ya, Pergamus, Tiatira, ya, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. 7 gereja, semuanya. Jadi intinya begini ya, kamu harus baca kitab suci. Baca apa? Kitab suci, dari Kejadian sampai Wahyu. Yang tadi pagi, setelah kebaktian jam 12 siang, saya memberikan kelas pranikah. Saya bilang kepada mereka, jarang sekali orang punya hobi yang sama kan? Saya pernah melihat ya, orang punya hobi yang sama, suami istri punya hobi yang sama. Itu adalah almarhumah Dr. To dan istrinya Dr. Tan Xiao Ying. Mereka punya hobi yang sama, karena pernah sekali kami diundang untuk makan dan rapat di rumahnya. Jadi Dr. To rapat dengan kita. Dan pada malam itu terjadi pertandingan bola Manchester United. Ya. Dan Dr. To yang rapat dengan kami tentu saja nggak bisa nonton kan. Nah, tapi istrinya mencatat apa yang terjadi. Dan setelah itu, waktu kami mau makan, dia kasih tahu suaminya, ini loh. Nah, rupanya mereka berdua sama-sama ngefan sama klub bola itu. Ya jarang ya suami istri punya hobi yang sama ya. Kita harus punya hobi loh. Hobi jangan merusak apa? Ekonomi. Hobi jangan merusak apa? Relasi. Ya, hobi jangan merusak jasmani. Hobi jangan merusak rohani. Ya, kalau istri dan suami belum punya hobi sama-sama, bisa punya hobi sama-sama baca Alkitab. Saya bilang sama calon suaminya, calon istri, kamu beli 2 Alkitab. Kamu baca, kamu tanda tangani. Kalau kamu selesai, istri kamu yang tanda tangan. Udah selesai loh ini, nah, kamu tanda tangan. Kita apa? Matius, Markus. Lama-lama selesai. Kita bisa punya hobi yang sama. Hobi kamu dengan hobi saya sama apa? Sama-sama cinta firman. Itulah gereja yang kaya. Gereja Smyrna itu walaupun miskin, jemaatnya tak banyak, semua mereka itu cinta firman loh. Kamu jangan takut jumlah kamu sedikit, kamu jangan takut kamu miskin secara materi, tapi kalau kamu cinta firman, saya cinta firman, keluarga kamu semuanya cinta firman. Nah, Tuhan Yesus bilang, kaya kamu, kaya. Sangat-sangat kaya. Karena firman ini kalau kita miliki, semakin kita banyak tahu firman, semakin kita bisa membagi. Ya, kalau kita punya uang, bagi pada orang bisa habis uang kita kan. Tapi kalau kita punya firman, semakin dibagi, semakin kaya kita loh. Ya, semakin belajar, semakin mengajar, semakin banyak Tuhan Yesus kasih kita. Semakin mengabarkan Injil, semakin nanti bisa punya kesempatan mengabarkan Injil. Itulah firman. Semakin dipakai, semakin banyak. Itulah anugerah Tuhan. Kalau nggak mau dipakai, kelihatannya kurang loh. Kurang ini, kurang itu. Tapi kalau firman beda. Ya, semakin kamu gali, semakin kamu rasa, kamu nggak tahu. Begitu dalamnya. Makanya orang kalau belajar firman, dia nggak bisa jadi sombong loh. Dia merasa dirinya, ini kok aku nggak tahu loh. Ini aku nggak tahu. Kok kamu bisa tahu? Roh Kudus yang kasih tahu. Ya, kalau sekarang kamu bilang dulu nggak tahu, sekarang tahu. Siapa yang kasih tahu? Bukan saya loh. Roh Kudus. Ya, ingat baik-baik ya. Saya hanya menyampaikan ya apa yang ingin Tuhan sampaikan. Yang terakhir,
menang. Apa tuh menang? Di dunia olahraga, merek yang terkenal itu Nike. Nike itu bahasa Yunani dari kata Niko. Niko artinya aku menang. Kalau di sini Nikon, ya, barang siapa yang sudah menang. Kenapa kita bisa menang? Kita kalah kok. Keturunan Adam semuanya kalah kok. Kalah dengan tipuan ular, makan buah pengetahuan baik dan jahat, semua kita berdosa, mati. Karena Yesus Adam yang terakhir, 1 Korintus 15, dia sudah menang mewakili kita. Maka kalau kita ikut Yesus, kita timnya Yesus, kita menang. Menang atas apa? Atas maut. Saya beri kata nama apa? Selamat. Selamat itu bukan berarti kata benda. Kita diselamatkan. Kamu nggak bisa selamat loh kalau kamu tidak diselamatkan Yesus. Kamu jangan bilang, oh saya buat baik ini, baik itu, saya bisa selamat. Nggak bisa. Kita hanya bisa selamat kalau Yesus menyelamatkan kita. Kita mendengarkan bahwa kita orang berdosa, Yesus sudah mati untuk dosa kita. Kita percaya, kita berdosa, dan darah Yesus menghapus dosa kita. Kita percaya. Kita percaya Yesus sudah dikubur, Yesus sudah bangkit dari kematian, kita percaya. Maka kita diselamatkan. Kata yang paling disukai oleh orang Yahudi itu shalom. Shalom. Ya, di dalam negara Indonesia, pejabat tinggi, pejabat-pejabat itu sering mengucapkan kata shalom. Ya kan? Ya, perhatikan Pak Jokowi kalau pidato, pasti ada kata shalomnya. Shalom itu artinya apa? Kamu tidak jadi musuhnya Allah kalau kamu percaya Yesus. Kalau hanya mengucap shalom, tidak percaya Yesus, nggak ada shalom. Ya. Kamu menang karena kamu diselamatkan. Ya, jadi malam ini kita sudah belajar. Gereja kedua namanya gereja Smyrna. Kenapa Smyrna? Karena Mirna itu adalah mur, adalah rempah yang mahal untuk minyak urapan, ya, untuk parfum, untuk memurnikan ya perawan muda yang belum jadi ratu. Dan di dalam Wahyu, Mirna artinya harum. Gereja yang harum. Tapi pengalamannya pahit. Pahit loh. Kamu jangan takut pahit. Seperti gereja ini. Susah payah melayani. Sakit dianiaya oleh orang yang tidak percaya. Oleh orang Yahudi pun dianiaya. Sulit karena butuh belas kasihan. Gak punya duit. Kalau gak punya duit bagaimana? Tiap hari harus mengandalkan Tuhan. Makanya. Terus mereka, Tuhan Yesus bilang sangat kaya. Kenapa sangat kaya? Kaya akan berkat rohani. Mereka disumpah serapahi. Kamu sampah masyarakat loh. Sial kalau kamu masih di kota Smyrna ini. Cepat-cepat keluar atau kalau tidak mau jadi seperti kami, kalian akan kami bunuh. Ya. Siapa yang menyiksa mereka? Bukan hanya gereja disiksa oleh orang yang tidak percaya, menyembah berhala. Orang yang tahu perjanjian lama. Orang Yahudi. Makanya tak heran loh, kalau di zaman sekarang ada orang yang ngakunya Kristen, tapi menganiaya kamu. Yesus bilang apa? Sinagog setan. Ya. Kamu jangan pikir ya, orang yang mengaku Kristen itu Kristen sejati loh. Ada orang mengaku Kristen, tabiatnya tuh setan. Ya, sinagog setan. Yesus buka kedok mereka. Yesus bilang, sama sekali kamu jangan takut, ada sekelompok kalian akan dilemparkan, disepak dalam penjara selama 10 hari. Ternyata betul loh, Polikarpus setelah Yohanes mati, dia beberapa puluh tahun kemudian dibakar karena menyangkal tidak mau mengaku kaisar sebagai Tuhan. Ya sudah susah ya. Kalau susah biasanya pangeran datang kan nolong kan, jadi nggak susah. Enggak loh, kamu sudah susah, susah lagi loh sampai selesai susahnya. Kemudian yang terakhir, ya kita lihat menghadapi ya siksaan yang singkat. Kamu harus setia sampai mati. Kenapa setia? Banyak orang nggak tahu apa itu setia. Setia itu seperti Tuhan Yesus. Ya, ada wifi, ada hi-fi. Kalau wifi, sinyal internetnya di sini kuat, 100 meter lagi kuat. Itu namanya wifi, wide, ya. Sinyalnya tetap. Kita hi-fi seperti Yesus. Bagaimana bisa seperti Yesus? Kita belajar dari firman-Nya. Ya, barang siapa setia sampai mati, kalau kita mati, kita diberi mahkota.
mahkota kehidupan, mahkota yang tidak akan layu. Ya, kalau mahkota sekarang kan akan layu, akan berganti. Ya, juara tuh nggak bisa tiap tahun dia juara loh. Di dunia tuh begitu. Ya, juara tahun ini beda dengan tahun depan. Kalau ini enggak, sekali kita terima selama-lamanya Tuhan Yesus beri kepada kita. Apa itu? Tubuh mulia. Ya, tubuh yang tidak akan layu, tubuh yang tidak akan sakit, tidak akan berdosa. Kemudian kalau kita sudah percaya seperti gereja Smyrna, kita bisa mendengarkan suara Roh Kudus. Ya, jangan dengar suara diri sendiri. Jangan dengar suara dunia, ya. Ini banyak nih suara dunia di sini. Ya, banyak anak-anak karena PJJ, dia main game, dia dengar suara dunia, ada yang jadi gila dan sebagainya. Jangan dengar suara setan. Dengar apa? Suara Roh Kudus. Ya, semakin kamu mendengar suara Roh Kudus, kamu belajar, kamu membagikan, kamu semakin kaya. Dan kita lihat ya, barang siapa menang. Artinya kamu percaya Yesus. Di dalam gereja Smyrna, Yesus mengatakan tidak akan mengalami kematian kedua, dilempar ke danau api. Kenapa kita bisa menang? Kita percaya Yesus. Kita adalah orang yang menang, orang yang shalom. Ya, jangan sembarang bilang shalom kalau kamu tak pernah kasih tahu orang tentang Yesus. Shalom kamu itu bohong. Seringkali orang Kristen ketemu orang shalom. Tapi dia nggak tahu orang yang terima kata shalom itu sudah percaya Yesus belum. Maju dulu Injilnya, kasih tahu, tanya, kamu sudah percaya Yesus belum? Kalau belum percaya, nggak ada shalom. Ya, yang ada apa? Sinagog setan. Ya, kita sudah ingat gereja Smyrna dengan S, kita belajar kenapa Yesus itu perkenalkan dirinya satu, karena kota itu bilang dia nomor satu. Tidak nomor satu, Yesus yang nomor satu, dan Yesus itu yang awal dan akhir. Kenapa? Salib bukan murnya kota Smyrna, tapi Yesus yang sudah tubuhnya di mur, dan dia sudah bangkit dari kematian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam ini, di mana Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja memimpin gembala sidang gereja di Smyrna bersama orang percaya di kota Smyrna yang setia sampai mati. Gereja yang sungguh-sungguh menyenangkan Engkau ya Bapa. Kiranya pada malam ini kami yang mendengarkan firman-Mu, Engkau jadikan kami juga seperti orang-orang di Smyrna. Jangan akan takut akan kesusahan, siksaan. Kalau Engkau memanggil kami, Engkau memberikan kami kekuatan bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita untuk Tuhan Yesus. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami menjadi seperti Tuhan Yesus. Di dalam namanya Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan pujian kita yang terakhir, 423. Bapak Sorgawi memelihara. Setelah pujian ini selesai, Bapak Pendeta Eliakim Pang akan menaikkan doa berkat. 423. Bapak Sorgawi memelihara. Kepadanya yang aku berharap, di darat atau laut yang gelap, setiap saat ku berharap Bapa Sorgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau lautan mendru, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Sorgawi memeliharaku. Bunga di padang Bapa menjaga, dan burung pun ia menuntun pulang. Kasih-Nya yang limpah ruah, Bapa Sorga
一个仍然站错，一个梁叔由圣经里面所引起的祝福。当然，我主耶稣基督恩惠、天父上帝慈愛、聖靈的感動與交通，常與眾弟兄們同在，從今時一直到永永遠遠。阿門，阿門頌。阿門，阿門，阿門。向從密到山飛，讓上帝祝福大家。最後時間嚟唱恩主師傅。